Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Puspitasari dari 10 TKJ 1 dengan absen 12. Langkah pertama, kita persiapkan dulu alat-alatnya. 1. Obeng. Obeng yang bersifat positif dan juga obeng yang negatif. Yang kedua, baut. Yang ketiga, sekrup. Yang keempat, wadah. Wadah untuk menempatkan sekrup dan baut. Yang kelima, pinset. Yang keenam, multimeter. Yang ketujuh, gelang anti arus listrik statis. Yang kedelapan, tang. Yang kedua, persiapkanlah bahan-bahannya. 1. Motherboard. Kedua, prosesor. Yang ketiga, RAM. Yang keempat, heatsink atau kipas prosesor. Yang kelima, hard disk. Yang keenam, power supply. Yang ketujuh, LAN card. Yang kedelapan, VGA card. 9, CMOS. 10, casing. 11, DVD room. 12, kabel SATA. 13, thermal paste. Langkah selanjutnya kita akan melakukan proses pemasangan prosesor yang ada di soket motherboard. Perlu diperhatikan, kita harus secara detail mengecek secara langsung prosesor dan soket prosesornya agar kita dapat memasangnya dengan benar. Apabila pemasangan kurang pas, akan mengakibatkan kerusakan pada prosesor dan soket prosesornya. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan pemberian thermal paste di bagian prosesor. Kita oleskan secara merata, tidak boleh terlalu tebal dan tidak boleh terlalu sedikit. Setelah itu, kita akan melaksanakan pemasangan heatsink di atas prosesor. Perhatikan terlebih dahulu penguncian di bagian kaki heatsink agar kita dapat memasangnya dan dapat mengunci dengan benar. Tak lupa juga pasanglah kabel power heatsink ke motherboard. Setelah itu, kita akan tancapkan RAM pada slot RAM. Sebelum itu, sesuaikanlah slot yang ada di motherboard dengan colokan yang ada di kaki RAM agar RAM dapat terpasang dengan sempurna. Kemudian perhatikan pula penguncian yang ada di ujung kiri dan ujung kanan slot RAM, pastikan sudah terkunci. Kita lanjut. Setelah prosesor, setelah heatsink, setelah RAM terpasang pada motherboard, kemudian kita masukkan motherboard ke casing. Kita kencangkan dengan baut agar lebih kuat dan lebih aman. Langkah selanjutnya, kita akan melaksanakan pemasangan kabel front panel ke motherboard. Kabel ini berukuran kecil, tapi perhatikan terlebih dahulu tulisan yang ada di ujung kabel dan motherboard agar tidak salah pemasangannya. Lalu pasang juga CMOS ke motherboard. Langkah selanjutnya, kita pasang DVD room. Masukkanlah DVD room dari depan casing, kemudian perhatikanlah lubang yang ada di motherboard. Sesuaikan dengan lubang yang ada di DVD room. Kemudian, kencangkanlah dengan baut agar kuat dan lebih aman. Oke, kita lanjut kembali. Langkah selanjutnya kita akan masukkan hard disk ke tempat yang sudah tersedia pada motherboard. Perhatikan lubang yang ada di motherboard. Sesuaikanlah lubang tersebut dengan hard disk. Kemudian kencangkanlah dengan baut sehingga akan lebih kuat dan lebih aman.
Langkah selanjutnya kita akan masukkan LAN card ke motherboard. Kita sesuaikan slot yang ada di motherboard, yaitu slot PCI dengan colokan yang ada di LAN card. Kemudian kita perhatikan pula lubang yang ada di motherboard dengan lubang yang ada di LAN card. Setelah itu kita kencangkan dengan baut agar lebih kuat dan lebih aman. Selanjutnya, kita akan masukkan VGA card ke motherboard. Pemasangannya hampir sama dengan LAN card, akan tetapi LAN card ditancapkan di slot PCI, sedangkan VGA card ditancapkan di slot VGA. Langkah selanjutnya kita sambungkan kabel SATA. Kita sambungkan dari motherboard, hard disk, dan juga ke DVD room. Lalu kita masukkan power supply ke tempat yang sudah tersedia di motherboard. Kemudian kencangkanlah. Setelah itu kita pasang kabel catu daya ke motherboard.